kakak saya atau kakak ipar saya memberikan kesempatan untuk saya dapat berbagi firman Tuhan terlebih dahulu di Surabaya. Ini kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya. Ini perkenalan saya secara singkat. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kondisi hati. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita belajar mengenai hati, maka hati adalah salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia. Kenapa? Karena hati itu adalah inti kemanusiaan. Hati menjadi pusat perkataan, hati menjadi pusat pikiran, hati menjadi pusat perasaan, dan hati menjadi pusat kehendak yang akan dilakukan oleh seseorang. Jadi seseorang berkata-kata, seseorang berpikir, seseorang merasakan, seseorang melakukan sesuatu, itu semua digerakkan lewat hati. Jadi kita semua tahu betapa pentingnya untuk menjaga kondisi hati kita supaya tetap baik. Karena gambaran diri seseorang itu isi dari apa yang ada di hatinya. Karena di dalam Lukas dikatakan orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya, orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi perkataan kita, pemikiran kita, perbuatan kita itu gambaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ada ungkapan mengatakan hati adalah sumber pancaran dari buruk baiknya perbuatan seseorang. Perbuatan seseorang, perkataan seseorang itu menggambarkan hatinya. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya gelas, kemudian gelas itu isinya air putih. Kalau dituang, yang keluar apa? Air putih. Kalau gelas itu isinya kopi, kalau dituang, maka yang keluar adalah kopi. Kalau gelas itu isinya adalah sirup, maka kalau dituang, maka yang keluar adalah sirup. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa perkataan kita, pemikiran kita, kehendak kita, semua itu dipengaruhi dari apa yang ada di dalam hati ini. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus mengerti, kita harus sadar betapa pentingnya untuk kita menjaga hati kita, supaya hati kita adalah hati yang baik, supaya hati kita adalah hati yang akan memuliakan Tuhan, supaya hati kita adalah hati yang akan membuat nama Tuhan ditinggikan. Saya menyadari untuk memiliki hati yang terus baik itu tidak mudah. Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Istri saya dari Batak, gitu ya. Istri saya dari Riau, Pekanbaru, gitu. Ketika saya mengambil keputusan untuk menikah dengan istri saya, mantan istri saya yang sekarang menjadi istri saya dikatakan oleh dokter spesialis kandungan bahwa istri saya tidak akan mempunyai anak. Kemudian saya ngomong sama istri saya begini, ketika saya tahu bahwa engkau adalah kehendak untuk menjadi istri saya, maka segala risiko saya berani ambil. Saya akan ambil keputusan untuk menikah sama kamu. Ternyata di dalam perjalanan tidak gampang. Di dalam perjalanan, kemudian di dalam pelayanan, ketika saya melihat keluarga mempunyai seorang anak, kami pun akhirnya merindukan seorang anak. Sebagai orang tua pengen punya anak, bermain-main dengan anak. Tetapi dokter kandungan sudah mengatakan tidak mungkin kamu punya anak. Kemudian itu semakin diperkuat apa? Karena kakaknya dari istri saya sudah menikah 20 tahun sampai sekarang tidak punya anak. Adiknya sudah menikah beberapa tahun, mungkin sekarang sudah 8 tahun juga tidak punya anak. Itu semakin memperkuat bahwa kenyataannya sepertinya istri saya tidak bisa punya anak. Lalu singkat cerita kemudian kita serahkan semua kepada Tuhan. Kemudian kami kaget, kok istri saya waktu kami ke dokter mengatakan bahwa di dalam rahimnya itu ada seorang anak gitu. Kemudian lahirlah anak kami yang pertama. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kemudian kembali istri saya mengandung. Ketika istri saya mengandung, ternyata anak yang kedua kami itu tidak bertumbuh dengan
baik. Singkat cerita, di dalam perjalanan kemudian anak kami dinyatakan sudah tidak hidup. Akhirnya harus dikiret. Kiret apa kuret, saya kurang mengerti. Kuret apa kiret. Akhirnya terjadilah itu dikiret. Kemudian kami rindu lagi punya anak gitu. Akhirnya istri saya mengandung lagi. Ketika mengandung kira-kira sekitar 2 atau 3 minggu atau 1 bulan, saya lupa tepatnya. Dokter mengatakan sepertinya anak yang ketiga ini juga akan dikuret karena nggak mengalami perkembangan dengan baik, karena memang masalah rahim daripada istri saya. Saya nggak tahu nama penyakit di dalam kedokteran, sudah dikatakan tapi saya lupa gitu. Saya nggak tahu namanya. Singkat cerita, kemudian 2 minggu kalian harus datang, akan dilakukan kiret gitu. Kemudian kami berdoa, kami singkat cerita kami berdoa, Tuhan, kami rindu punya anak yang kedua. Dokter menyatakan bahwa 2 minggu kami balik dan ini akan dikuret. Dan singkat cerita, ketika kami datang ke sana, ke dokter mengatakan luar biasa, nggak jadi kuret karena anaknya bertumbuh dengan baik. Akhirnya kami punya anak yang kedua atau ketiga yang sekarang masih hidup. Dan kami bersyukur kami mengalami di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan keajaibannya ketika kami belajar memiliki hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami memiliki hati untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan, kami persembahkan hidupku untuk Engkau. Kami persembahkan hidupku untuk melayani Engkau. Maka bagi Tuhan perkara begini adalah perkara yang mudah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami mengalami kuasa itu di dalam kehidupan kami. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari ketika kita menjadi orang percaya, jagalah hati kita sebaik mungkin. Kondisikan hati kita menjadi hati yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Tuhan akan memilih seorang menjadi raja yang akan diurapi, kita tahu dengan pasti secara singkat bahwa ketika anak-anak Isai mereka menghadap untuk diurapi, mereka yang gagah, mereka yang sepertinya kuat, mereka yang sepertinya sudah biasa berperang, ternyata Tuhan mengatakan tidak, aku tidak memilih dia. Masihkah ada anakmu Isai? Masih ada satu di padang sedang menggembalakan kambing domba. Lalu datanglah Daud, dan Daudlah yang diurapi. Tuhan mengatakan apa? Aku tidak melihat apa yang di luar, tetapi aku melihat apa yang ada di dalam hati. Dan Daud ternyata seorang yang memiliki hati yang baik. Tuhan sangat jatuh cinta kepada orang-orang yang punya hati yang baik. Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang punya hati yang baik. Dan ketika hati kita baik, maka perkataan kita memuliakan Tuhan, pemikiran kita memuliakan Tuhan, segala kehendak kita itu akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukankah kita diciptakan untuk menyenangkan Dia? Bukankah kita diciptakan untuk mempermuliakan Dia? Untuk apa kita punya pendidikan yang tinggi? Untuk apa kita punya harta kekayaan yang melimpah? Untuk apa kita giat di dalam pelayanan? Tetapi kalau hati kita nggak berkenan di hati Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi untuk mengenali seseorang itu gampang, hatinya baik atau enggak. Dengar perkataannya, lihat perbuatannya, lihat kehendak yang dilakukannya, maka engkau dapat mengenal pribadi dari orang itu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengenal setiap kita. Amin. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita yang mengerti bagaimana hati kita, kita yang tahu bagaimana kondisi hati kita saat ini. Mungkin ada di antara kita yang hatinya sedang dikuasai oleh kemarahan. Ada di antara kita yang hatinya sedang dikuasai oleh cemburu, oleh iri hati, oleh sakit hati, oleh kepahitan, atau tidak mau mengampuni. Kita yang tahu. Tetapi kita punya Tuhan yang sangat baik. Seburuk apapun hati kita, sejahat apapun hati kita, kalau kita mulai menyadari, Tuhan, aku tahu aku punya hati sedang tak beres ini.
aku sedang marah-marah, aku tidak menguasai diri, aku tidak sabar, aku sedang sakit hati, aku sedang kecewa. Aku tahu Tuhan, ini salah. Aku mau datang kepadamu, minta pengampunanmu, maka Tuhan yang baik akan mengampuni kita. Tuhan yang baik akan menyucikan hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang putih seperti salju, seperti bulu domba. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu memperbarui kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang baik, mari kita terbuka terhadap pekerjaan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Izinkan Roh-Nya bekerja di dalam hati kita. Kenapa? Karena Roh Kudus mengatakan Roh Kuduslah yang menginsapkan manusia akan dosa. Yang bisa menginsapkan manusia akan dosa itu bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Dan yang mengubah hati kita itu adalah Roh Kudus. Seberapa kita terbuka, seberapa kita mengizinkan Roh-Nya bekerja dalam hidup kita, maka secepat itu Roh Kudus akan mengubah hati kita. Kita yang menjadi pemaaf, menjadi orang yang suka mengasihi. Kita orang yang selama ini mungkin menjadi orang yang suka mendendam, menjadi orang yang suka mengampuni, mengasihi mereka. Karena itu yang berkenan di hati Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Daud. Daud mengatakan begini, selidiki aku ya Tuhan. Saya akan baca di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan, jadikanlah selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi Daud ini seorang yang lembut hatinya. Dia mau diselidiki hatinya oleh Tuhan. Dia mau terbuka hatinya oleh Tuhan. Dia mau diperbarui hatinya oleh Tuhan. Karena Daud menyadari dengan kekuatannya sendiri dia tidak bisa. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak mampu. Dia perlu kekuatan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat mentahirkan hati kita. Hanya Roh Kudus yang dapat menyucikan hati kita. Sehingga hati kita menjadi hati yang bersih. Kemudian Daud juga berpesan kepada anaknya Salomo, mengatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Daud menjadi bapa yang teladan buat anak-anaknya. Dia tidak ingin hanya menjadi bapa yang hatinya suci, hatinya kudus, tetapi dia ingin keturunannya juga memiliki hati yang suci, hati yang kudus, hati yang tahir. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, apakah hal kayak gini juga ada di dalam kehidupan kita? Ketika kita melihat anak-anak kita, apakah kita berdoa buat mereka, Tuhan aku pengen anakku punya hati yang baik, Tuhan aku pengen anakku punya hati yang suci, Tuhan aku pengen anakku punya hati yang rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, rindu untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu percayalah, ketika kita memiliki hati yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang dapat mengangkat seseorang. Ketika Tuhan melihat hati seseorang itu baik, maka Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan akan mempromosikan dia. Seperti Daud, orang gak memandang Daud gak masalah, tetapi Tuhan melihat Daud punya hati yang baik. Seorang gembala domba menjadi seorang raja di Israel. Karena yang Tuhan lihat itu adalah hati. Karena itu perlu menjaga hati. Yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki hati yang baik? Kita buka di dalam kitab Amsal. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal pasal yang keempat.
Amsal pasal yang keempat. Saya mulai baca ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat 20. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi semua tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka akan terpancar kehidupan. Dan menjaganya gimana? Mulai ayat yang ke-20. Maka kita harus mengisi hati kita dengan apa? Firman Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan, perhatikanlah ajaranku, perhatikanlah didikanku. Di situ dikatakan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, dan simpanlah itu di dalam hatimu, di lubuk hatimu. Satu-satunya harta yang terbaik yang dapat kita simpan di dalam hati kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah pikiran Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kebenaran Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kesukaan Tuhan. Firman Tuhan ini adalah jalan-jalan Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membuat langkah hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau pikiran kita mau terang, jalan kita mau terang menuju kehidupan, maka isi hati kita dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Kita harus menyediakan waktu untuk merenungkan Alkitab. Kita harus berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Maka hati kita akan menjadi hati yang baik. Ketika hati kita yang baik, perkataan kita akan menjadi baik, pemikiran kita akan menjadi baik, perbuatan kita akan menjadi baik, kehendak kita akan menjadi baik. Kenapa? Karena kita tidak lagi melakukan kehendak kita. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kehendak Tuhan. Ketika hati kita diisi firman Tuhan, maka langkah hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bersaksi, kalau saya ingin bersaksi sekali lagi, ketika saya mengambil keputusan untuk mulai menggembalakan jemaat. Sebelumnya saya ada di gereja yang cukup besar, gereja GECA Bukit Borek. Di situ saya sudah melayani sekitar 20 tahun. Lalu kira-kira di tahun yang ke-17, saya ditawari menjadi gembala sidang di salah satu daerah yang menjadi cikal bakal gereja-gereja di Jawa Tengah, yaitu di daerah Gambang Walu, di mana daerah itu adalah daerah Kristen gitu ya. Gereja banyak sekali di Gambang Walu, sampai dibikinkan museum di Gambang Walu. Kemudian di pelayanan saya ke-17 saya ditawari untuk menjadi gembala sidang di GECA Alpha Omega. Kemudian saya coba belajar untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ke sana berkhotbah, saya kemudian kunjungan ke sana untuk merasakan apakah Tuhan mau saya ada di tempat itu. Ternyata ketika saya di sana, saya dan istri saya merasakan bahwa sepertinya bukan kehendak Tuhan di sini. Akhirnya singkat cerita saya komunikasi dengan pemimpin saya gembala sidang. Gembala sidang pun menemukan bahwa kamu sepertinya dan istrimu memang gak cocok di sana. Akhirnya saya diteguhkan dengan beberapa orang, saya ambil keputusan saya gak jadi gembala sidang. Saya kembali menjadi staf pastoral di gereja saya yang lama. Kemudian tidak lama, kira-kira 2 tahun, kemudian saya ditawari untuk menjadi gembala sidang di gereja di perkotaan, di kota Salatiga, di tengah-tengah kota gitu.
Kemudian di situ saya pun berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya untuk mulai mengambil keputusan menjadi gembala sidang dan istri saya, Tuhan akan teguhkan saya dan istri saya bahwa kami yakin bahwa kami akan melangkah di situ. Singkat cerita, kemudian saya melayani di sana dan saya itu menikmati. Saya rasa ini tempatnya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi gembala sidang di kota itu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, nggak berhenti sampai di situ. Kemudian ada orang yang kemudian yang orang itu orang bule, orang Amerika. Orang Amerika dia akan buka gereja internasional di Semarang. Dia mengatakan sudah lama dia mengatakan tahun depan saya akan buka gereja internasional. Kemudian kira-kira nggak berapa lama, nggak beberapa minggu, ya kira-kira 1 bulanan lah, 1-2 bulan dia datang kepada saya, dia mengajak saya ketemu. Kemudian dia mengatakan, Pak Fian, saya pernah cerita sama Pak Fian bahwa saya datang ke sini sebenarnya ini membuka gereja internasional di kota Semarang. Tetapi Tuhan berbicara lain kepada saya, bahwa dana yang saya kumpulkan akan saya pakai untuk membeli rumah buat kalian, supaya kalian tinggal di rumah yang dekat gereja. Dan singkat cerita akhirnya bahwa dana yang dipakai untuk membuka sekolah internasional itu diberikan kepada kami untuk membeli sebuah rumah. Dan bagi kami rumah itu sangat jauh dari jangkauan saya gitu ya. Karena rumah ini termasuk rumah yang besar. Di kota Salatiga itu sudah harganya sudah sangat tinggi. Mungkin kalau di Surabaya belum seberapa gitu. Tetapi di kota Salatiga itu sudah sangat tinggi. Dan pada akhirnya bahwa kami dibelikan rumah oleh orang Amerika ini. Jadi kami melihat bahwa ketika kami tulus melayani Tuhan, ketika kami belajar menjaga hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan buka dengan sendirinya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia adalah Tuhan yang sangat baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi isi hatimu, apapun yang menjadi kerinduanmu, ketika engkau belajar memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan, tepat pada waktu Tuhan akan jawab, Tuhan akan sediakan. Dia Tuhan yang punya perancangan yang terbaik. Dia Tuhan yang mau melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan kita, supaya melaluinya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan semakin banyak orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Karena kehidupan kita harus menjadi terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Sekarang itu orang tidak membutuhkan kata-kata. Sekarang itu orang lebih tertarik dengan kehidupan yang nyata. Ketika mereka melihat kehidupan yang nyata, mereka akan tertarik. Kok orang ini beda? Perkataannya memberkati, perkataannya membangun, perkataannya menguatkan, tingkah lakunya sesuai dengan apa yang dikatakan. Apalagi seorang hamba Tuhan itu menjadi sorotan. Apa yang kita lakukan harus sama dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan harus sama sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saya begitu sedih ketika melihat seorang hamba Tuhan pintar ngomong, pendidikannya tinggi, bahkan dia bisa dikatakan orang yang sangat berpengaruh, tetapi di dalam realitanya dia itu berbeda, gitu ya. Dia berbeda. Di mimbar dia kelihatan suci, di mimbar dia kelihatan kudus, di mimbar dia begitu sepertinya memberkati, tetapi di luar mimbar kehidupannya tidak jadi berkat. Hidup kita itu bukan ditentukan dengan perkataan orang. Hidup kita ditentukan dengan perkataan Tuhan. Tuhan yang menilai hidup kita. Orang lain bisa salah menilai kita, tetapi Tuhan gak pernah salah menilai kita. Selama kita menjaga kondisi hati kita tetap baik, kita lihat Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan angkat kita seperti anak tangga. Pelan gak apa-apa, tetapi akan terus naik. Kehidupan orang percaya itu bukan seperti roda yang berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Enggak. Kehidupan orang percaya itu seperti anak tangga. Itu yang dikatakan Alkitab. Naik, naik, naik. Kerohaniannya naik, karakternya naik, kasihnya naik, pengampunannya naik, kesabarannya naik, kesetiaannya naik, promosinya akan semakin naik.
Jadi kehidupan orang percaya itu akan terus naik. Tetapi kalau naik, saya nggak selalu bicara tentang harta benda, enggak. Itu sekasih kita naik, kesetiaan kita naik, kesabaran kita naik, pengendalian diri kita semakin naik di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan nilai itu adalah hati kita. Selama hati kita baik, kita nggak usah takut. Karena Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang akan memberkati kita. Sekalipun keadaan semakin sulit, percayalah, kalau kita punya hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan melihat situasi boleh berubah, keadaan boleh semakin sulit, tetapi Tuhan tetap akan mengangkat. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada bisa yang menurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Itu firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Saya minta para pemain musik untuk maju ke depan.